Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'du fa yaqulu subhanahu wa ta'ala fi mahkami tanzilih ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Para jamaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu rahmatullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah yang malam hari ini telah berkenan berikan kita kemudahan dan taufiknya sehingga kita bisa bertemu dalam kajian pada maghrib di malam hari ini. Mudah-mudahan Allah berkenan untuk meridhoi dan mudah-mudahan berkenan untuk mencatat upaya kita ini sebagai bagian dari ibadah kita yang mudah-mudahan nantinya bisa menambah beratnya timbangan kebaikan kita insyaallah. Allahumma amin. Bapak Ibu sekalian, menurut kalender sekarang kita di malam ke-27 dari bulan Sya'ban, yang berarti tinggal 3 hari lagi kita akan kedatangan bulan yang tentunya sangat dirindukan, ya, Ramadan. Kenapa Ramadan ini bulan dirindukan? Karena bulan ini bulan yang begitu istimewa. Bulan yang semua waktunya, siangnya, malamnya memberikan kita janji-janji yang benar, bukan palsu, berikan kita harapan-harapan yang benar, bukannya angan-angan, dengan banyak kebaikan yang tidak mungkin dapatkan di Ramadan. Malam Ramadan itu kalau ibadah malam itu dengan benar, jaminannya terhapus dosa kita. Nabi hadis Bukhari mengatakan, man qoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama. Orang siapa yang menghidupkan Allah dengan ibadah atas dasar iman dan niatnya semata-mata ingin cari ridha Allah, maka ibadah malamnya akan berlipat. Bahkan setiap malam Ramadan itu Allah itu memilih dari hamba-hambanya akan dibebaskan dari neraka setiap malam itu. Hadisnya Tirmidzi sahih. Kata Nabi SAW, inna lillahi fi kulli lailatin Ramadan utaqa minan nar. Bahwa setiap malam Ramadan memilih hamba-hambanya untuk dibebaskan dari neraka setiap malam. Bahkan kita kenal satu malam Ramadan itu ada yang malam itu ibadah kita nilainya lebih dari ibadah 1 bulan. Siangnya sama, memberikan ampunan dosa. Maka itu semua ibadah Ramadan itu semuanya sarana penghapus dosa, semuanya penghapus dosa. Nabi mengatakan dalam Muslim, fitnatur rajuli fi ahlihi wa malihi wa jarihi tukaffiru as-salatu wasyam wasadaq. Kesalahan seorang itu dalam berinteraksi dengan keluarganya, anak istrinya, dengan mengelola hartanya dan dengan tangganya, dihapus dosanya itu dengan sholat, puasa dan sedekah. Itu siangnya. Dan banyak lagi. Dan semua ibadah ada di Ramadan, ya. Semua ibadah di Ramadan. Yang enggak ada 2 saja, yaitu kurban dan haji. Cuman haji pun itu nilainya dikalahkan oleh umrah di Ramadan. Hadisnya Bukhari, Nabi mengatakan umratun fi Ramadan kahajjatin ma'i. Umrah di Ramadan itu bagaikan haji bersamaku biasa. Ini Ramadan, begitu semuanya. Nah, namun dari sekian banyak manfaat yang akan Allah berikan kepada di Ramadan itu yang paling besar adalah ampunan dosa. Kenapa? Orang kalau diampuni dosanya habis, sudah selesai. Jamnya surga. Orang ibadahnya itu diterima, dosa yang tidak ampuni bisa bermasalah. Maka Nabi mengatakan tanggal ini, rohima anfumriin ja'ahu Ramadan fal yukfar. Sungguh rugi seorang itu kalau berjumpa dengan bulan Ramadan, dosa yang tidak ampun. Itu paling rugi. Nah, namun dosa itu baru diampuni dengan ibadah kita. Itu syaratnya satu. Apa? Bersih hati kita. Dalam arti enggak menduakan Allah dalam zatnya, dalam sifatnya, termasuk dalam ibadahnya untuk Allah saja. Yang kedua, tidak ada perselisihan sakit hati dengan sesama. 2 orang ini nggak akan diampuni selamanya. Ada momen-momen tertentu, ya Allah itu ada pekanan, bulanan, tahunan itu menghapus dosa. Contohnya dalam hadis Muslim Nabi mengatakan futtihat abwabul jannati yaumal itsnain wal khamis. Setiap Senin Kamis itu
pekan 2 kali, pintu surga dibuka. Di waktu itu akan diampuni semua hambanya kecuali 2. Pertama yang musyrik, menduakan Allah. Yang kedua, rajulun kanat bainahu wa bain akhi, laki-laki yang masih punya perselisihan dengan kawannya. Untuk 2 orang ini dikatakan amdiru hatta, tunda, jangan diampuni sampai mereka berdamai. Maka persiapan yang pertama yang paling penting kita itu untuk bersihkan hati kita. Disakiti, maafkan, jangan menghukum tawa. Sakiti, maafkan. Siapa kalau masih punya penyakit hati, wujudnya kebencian, kedengkian, ibadah kita akan sia-sia adanya, nggak diampuni dosa kita. Nah itu persiapan yang kedua tentunya persiapan ilmu ya. Bahwa Ramadan itu semua ibadahnya itu nilainya jauh lebih besar daripada saat kita laksanakan dengan Ramadan. Cuman harus berilmu, sesuai aturan. Nah ibadah terspesial itu namanya puasa. Maka dikatakan Ramadan bulan puasa. Kenapa? Karena ibadah puasa itu ibadah yang dilihat dari aspek pahalanya nggak tertandingi oleh ibadah apa saja. Sholat kita, haji kita itu nilainya nggak sebanding puasa. Ada hadis qudsi Bukhari Muslim, Nabi mengatakan begini, kullu amal ibni adama al hasanatu bi asyri amsalihha ila sab'i mi'ati dhibin. Setiap amal ibadah hamba Allah itu kebaikannya akan dilipat gandakan 10 minimal, maksimal 100 kali, 700 kali lipat. Jadi kalau kita tuh niat baik saja pahala 1, dikerjakan minimal 10, bisa 700. Kata Allah, illa shauma, kecuali puasa saja yang kelipatannya enggak ada tandingnya, itu puasa. Namun puasa yang pahalanya sangat begitu banyak itu pengampun dosa, pemberi syafaat, benteng dari neraka, yang itu baru Allah berikan semuanya kalau puasa kita itu benar, yang sesuai aturan Nabi SAW. Nah puasa yang benar itu secara global adalah puasa yang total, bukan yang parsial. Artinya dengan puasa itu kita wajib untuk menahan semua syahwat anggota badan kita ini. Karena Nabi mengatakan orang puasa hanya nggak makan, nggak minum, lisannya dusta nggak bernilai, menyakiti tetangganya nggak bernilai. Nabi hadisnya Bukhari, kata Nabi, man lam yada qaula zuri wal amala bihi falaisa lillahi hajatun min ayyada at'amah wa syarabah. Orang kalau puasa tapi lisannya masih berdusta, amalnya maksiat, nyakiti tetangganya, Allah nggak menghiraukan puasa, nihil pahalanya. Maka dalam hadis Bukhari Muslim, pesan Nabi begini, wa idza kana saumu ahadikum, kalau kalian di hari puasa pertama, fala yarfuth, jangan pernah berkata kotor, wala yasqab, jangan buat gaduh, wa insaba ahadun, ada orang mencacinya, qatalahu, atau mengajaknya bertikai, hendaknya mengucapkan 2 kali, saya puasa, enggak mau berkata kotor, membuat gaduh, mencaci, bertikai, semua merusak pahala. Maka Bapak Ibu sekalian, kalau puasa itu kita pastikan ya, kita tutup semua celah dari semua anggota yang berpotensi muncul maksiat. Satu celah terbuka dari mata kita, tangan kita, kok kemudian muncul maksiat, nggak bernilai. Nah, celah yang berpotensi besar membukanya itu HP namanya, rawan ini. Itu puasa. Nah, puasa kita ini akan benar secara syariat, aturan Islamnya syaratnya 2 saja. Pertama kaitan dengan niat, kedua kaitan dengan waktu. Artinya seorang kalau ibadah terus pastikan dalam hatinya menetapkan saya ibadahnya hanya karena ingin dapat ridha Allah saja. Jangan memasukkan niat yang lain agar dikatakan orang khusyuk, ada orang rajin, tidak, hanya untuk Allah saja. Maka Allah katakan, kul inna sholati wa nusuki wa mahyaya, harus lillah saja. Itu yang pertama. Dan niat puasa wajib itu harus di malam hari. Nah, kata Nabi, man lam yubayyitis syiyam fala shoma lahu. Yang belum menginapkan niatnya puasa wajib, enggak sah puasanya.
Nah, kesalahan niat puasa Ramadan itu biasanya hanya terjadi di awal Ramadan saja. Yaitu ketika nanti kita di akhir Sa'ban, tidur ba'da isya, belum ada informasi besok Ramadan. Bangunnya kita subuh, kita bangun. Subuh bangun dikasih tahu hari ini Ramadan. Nah, tahunya subuh nggak sah puasanya. Sementara kita nggak boleh jaga-jaga. Jaga-jaga kan nggak boleh, karena orang puasa dengan ragu-ragu dosa. Harus pasti. Hadisnya sahih Bukhari Muslim mengatakan man shoma al yaumal ladzi syukka fihi faqad asa abal. Orang puasa yang dia ragu-ragu masuk atau belum, maka telah maksiat benar. Itu untuk puasa. Nah, untuk berikutnya hari kedua insya Allah nggak salah. Kenapa? Orang kalau hari pertama udah puasa kemudian buka, tentunya niat besok puasa, nggak mungkin tidak. Orang tarawih tentu besok puasa otomatis, insya Allah nggak salah. Itu pertama. Yang kedua, puasa terikat dengan waktu. Waktunya itu mulai subuh sampai maghrib. Maka setengah menit sebelum maghrib kok batal, ya batal. Itu. Nah, puasa kita ini yang menurut dasar baru akan sempurna pahalanya kalau kita mengikuti sunnah-sunnah puasa. Jadi semua ibadah itu terikat dengan sunnahnya. Kita semua ibadah terikat 5 hukum. Ada wajib, ada sunnah, ada haram, ada makruh, ada mubah. 5 hukum ini 2-nya perintah, wajib dan sunnah. Maka sunnah jangan sunnah ini bukan sunnah perintah. Memang kalau sunnah ditanggalkan nggak dosa memang, cuman akan kehilangan semua kebaikan yang cuma kebutuhan kita, menghapus dosa, cinta semua. Nah, sunnah puasa itu apa? Sederhana. Pertama, makan sahur. Makan sahur itu aktivitas makan minum, tapi waktunya waktu sahar namanya, ashar. Kapan? Di akhir malam. Maka seorang muslim kok batal tarawih mengatakan sepertinya saya malas bangun malam, sahur sekarang, nggak sahur, makan malam itu. Artinya sehingga kehilangan banyak barokah. Jadi diakhirkan sunnahnya. Dan akhir sahur itu waktunya setelah datang waktu subuh, bukan imsak, bukan tarhim. Karena Nabi punya 2 muadzin ya, satu Bilal, satu Abdullah. Bilal itu adanya merdu, sehingga sahabat kalau Bilal azan tahu. Abdullah itu buta, adanya Abdullah subuh ada. Nabi mengatakan, idza sami'tum Bilalan yu'adzinu fakulu washrabu. Kalau kalian mendengar azan Bilal, makan sahur kalian sampai mendengar Abdullah azan. Abdullah azannya subuh saja, tak sahur. Nah, berikutnya yang kedua, menyegerakan buka. Sunnah ini hadisnya sangat tegas sekali Bukhari, wala yazalun nasu bi khairin ma ajjal fitra. Manusia itu akan senantiasa terjaga dalam kebaikan puasanya selama mau senantiasa menyegerakan buka, takjil istilahnya, segera datang waktunya bismillah minum makan. Yang ketiga, memperbanyak doa. Inti ibadah itu doa ya. Maka Allah sangat marah kalau orang nggak doa. Allah sangat cinta orang sering doa. Karena apa? Orang doa berarti butuh. Allah senang kalau hambanya butuh. Nah, saat selama puasa doa kita makbul semuanya. Itu sama doanya orang haji umrah sama. Nah, apalagi saat berbuka, doanya nggak tertolak. Doanya apa? Silahkan doa apa saja yang kita inginkan. Cuman ada doa sunnah yang apabila kita pilih ini dapat pahala doa. Pahala doa adalah sunnahnya. Doanya apa yang kita apa? Zahabat dhama'u wabtallatil uruku wa thabatal ajru insyaallah. Adapun Allahumma kasumtu hadisnya sangat lemah. Dapat tahu. Nah, doa ini diajarkan Nabi pakai bahasa masa lalu, past tense, madzin. Artinya telah hilang rasa haus, telah basah kerong. Akhirnya dibaca kapan? Setelah berbuka. Karena di TV kadang-kadang sebelum berbuka itu salah. Karena berbuka berarti bohong kan dia, masih haus kok telah hilang. Masih haus kan dia, telah hilang setelah berbuka. Nah, kalau kita baca sebelum berbuka, nanti kita tinggalkan sunnah, nggak menyegerakan buka. Maka buka itu doanya apa? Bismillah saja. Jangan bukan baru.
Yang keempat, sunnahnya itu memberikan buka kepada yang berpuasa. Satu buka puasa itu berarti satu pahala puasa didapatkan. Nah ini maka ini sebagai backup puasa kita. Kenapa? Barangkali dengan tidak kita sadari kita melakukan dosa siang hari, puasa kita nggak bernilai ya. Nah tapi kita berikan buka satu orang terbackup nanti, tetap dapat pahala puasa. Nah buka puasa itu tidak harus satu utuh paket, nggak, satu biji kurma buka, satu gelas merah buka. Maka untuk Ramadan ini 29 hari minimal itu kalau kita mau menyisihkan setiap hari 20.000 saja, 20.000 saja, kita berikan satu kotak air mineral isinya 48 tuh ya. Kita antarkan Masjid Al-Iman ini hari itu pahala puasa kita 1/48 kali 1 bulan, banyak sekali meskipun nggak diminum. Kenapa? Ayat hadisnya jelas, Allah itu pahalanya persis diberikan saat niat. Kalau dikerjakan dilipatkan 10. Nabi mengatakan dari Bukhari Muslim, walikulli imri'in ma nawa. Setiap orang itu akan dapat pahala dengan niatnya itu. Tapi niatnya benar, ya beli benar, kita antarkan juga, jangan beli tapi kalau di rumah bukan. Maka Nabi mengatakan begini, kalau kita mau tidur malam, niat kuat untuk bangun malam salat 11 rakaat, kok bangunnya subuh pahalanya penuh. Dan ini ditegaskan Allah dalam surat yang keempat ayat 100, An-Nisa 100, Allah katakan wa may yakhruj min baitihi muhajiran ilallah wa rasulihi thumma yudrikul mautu faqad waqa'a ajru Allah. Orang kalau keluar niatnya ibadah karena Allah kok mati sebelum maka pahalanya penuh. Maka orang itu kalau daftar haji sekarang jitnya 30 tahun yang akan datang, besok mati pahala haji penuh. Itu kalau haji nanti benar bisa haji dilipatkan sampai 700 lipat. Itu niat. Itu sunnah-sunnah dalam puasa. Ya, yang membatalkan puasa kita itu yang disepakati ada 5. Pertama, makan dan minum dengan sengaja. Yang nggak sengaja itu rezeki Allah. Sengaja Allah membuat dia lupa. Yang kedua, muntah dengan sengaja. Tapi orang kendaraan muntah nggak batal. Yang ketiga, mengeluarkan sperma dengan sengaja di siang hari dengan masturbasi, onani. Kalau mimpi di siang hari nggak batal. Yang keempat, keluarnya darah haid dan nifas meskipun setengah menit sebelum buka. Nah, ibu-ibu sekali lagi ini, ibu-ibu itu kalau sedang haid Ramadan atau nifas itu bagian dari tanda cinta Allah. Allah itu mencintai hamba juga diujinya. Maka jangan pernah mengeluh Allah marah. Terima itu. Kenapa? Ujian Allah itu bentuk haid itu Allah ingin berikan pahalanya double. Kenapa? Ibadah itu bentuknya 2 ya. Melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan. Ibu haid nifas larangannya apa? Enggak sholat, enggak puasa. Kalau ditinggalkan itu karena dapat pahala penuh. Pahala ibadah. Saat berbuka nanti mengganti sawal, pahala puasa penuh, double pahalanya. Bahkan semakin banyak haidnya semakin banyak pahalanya. Maka seorang ibu itu melahirkan putranya di awal Ramadan bisa nifasnya nanti 30 hari. Berarti 30 hari mengqadha, pahalanya double itu. Dan kaidah pahala itu semakin berat amal semakin besar pahala itu. Maka jangan pernah mengeluh saat haid. Marah Allah nanti malah. Nah itu tentang. Yang keempat, yang batalan puasa itu adalah berhubungan suami istri di siang hari Ramadan. Itu paling berat karena dosa besar dan wajib untuk taubat dan kafarohnya puasa 2 bulan berturut-turut. 30 hari puasa besok batal, ulangi lagi. Kalau nggak mampu baru boleh memilih yang kedua, berikan makan kepada 60. Ini bukan pilihan, di urutan. Nah, orang nggak puasa Ramadan itu konsekuensinya ada 3. Ada yang wajib mengqadha, ada wajib fidyah saja, ada double qadha fidyah. Yang wajib qadha itu ya wanita haid nifas, orang sakit yang masih ada sembuh, orang safar itu qadha.
Tapi ada 4 orang yang wajibnya fidyah tanpa qadha. Pertama, yang sudah lanjut usia, yang dengan usianya itu berat puasa, bukan berapa umurnya ya, berat atau tidak. Karena ada orang yang di 90 tahun kuat nggak puasa, tapi 50 tahun nggak kuat boleh puasa, fidyah aja. Yang kedua, yang sakitnya jenis penyakit yang akut kronis sulit sembuh, itu fidyah aja. Keempat, wanita hamil menyusui yang berat puasa boleh fidyah saja. Dan yang kelima, pekerja berat tapi itu profesinya, saudara tukang bisa, kuli batu, ya selama hidupnya fidyah saja nggak apa-apa, kalau profesi saja. Itu tentang konsekuensi bagi yang nggak puasa. Tapi ada yang wajibnya 2, double, qadha fidyah. Itu 2 orang. Pertama, yang sengaja menunda untuk mengqadha utang puasanya hingga datang Ramadan berikutnya tanpa ada alasan. Qadha Ramadan panjang ya, mulai Syawal sampai Sa'ban. Dia bisa, tapi teledor. Nanti sejarah, tiba-tiba akhir Sa'ban nggak mampu. Atas teledornya ini wajib qadha dan fidyah sekaligus. 2 Ramadan 2 fidyah. Yang kedua, yang double juga, yaitu wanita hamil dan menyusui kalau nggak puasanya dengan 2 alasan. Pertama, takut dirinya lemah. Kedua, takut janin bayinya lemah. Atas 2 jiwa ini wajibnya qadha dan fidyah sekaligus. Itu menurut mayoritas ulama kita. Itu puasa sebagai ibadah teristimewa Ramadan. Nah, berikutnya yang juga istimewa itu namanya sholat malam. Sholat malam itu sholat yang terbaik ya setelah fardu malam. Yang terbaik fardunya. Nah, sholat malam di Ramadan dengan di luar Ramadan lebih baik di luar Ramadan. Istilah kita tarawih, Nabi istilah qiyam Ramadan. Nah, ini cuman ada beda caranya saja. Tentang jumlah rakaatnya bebas saja. Bisa 11, bisa 13, bisa 36, silahkan, bebas saja itu. Cuman caranya beda. Kalau sholat malam di luar Ramadan kita nggak sunnah berjamaah, tapi boleh. Beda ya, sunnah itu perintah dan ini sunnahnya istiqomah. Kalau mubah itu pilihan, nggak perintah, pilihan. Maka yang mubah nggak boleh konsisten, kadang-kadang. Maka kita nggak boleh setiap malam jamaah, sholat malam berjamaah, nggak sunnah, nggak boleh. Tapi untuk Ramadan khusus sholat malamnya sunnahnya berjamaah. Karena pesan Nabi apa? Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Itulah sunnahku dan sunnah para khalifah diabadikan oleh umat. Namun kalau kita ingin dapat pahala penuh, kalau kita berjamaah tarawih itu jangan pernah motong imam. Hadisnya sahih Tirmidzi begini. Kata Nabi, man qoma ma'al imam hatta yang syarifa kutiba lahu qiyamu lailatin. Siapa yang sholat tarawih bersama imam sampai selesai bareng imamnya, itu sebagai pahala bagikan sholat semalam seuntuk. Maka kalau tarawih jangan motong. Maka kalau kita itu sholatnya tarawih siap 11 nggak apa-apa, tapi milih masjid yang 11. 23 motong nanti. Sama kalau siapnya 23 boleh, tapi milih masjid 23 juga, jangan 11 nanti motong nanti. Nah, masalahnya begini. Ada beberapa yang mengatakan kan sholat tarawih nggak ada batas maksimal rakaatnya. Benar. Akhirnya apa? Dia kalau tarawih niatnya nambah malam hari. Boleh nggak? Boleh. Cuman salahnya ketika dia ke masjid ikut tarawih, kalau udah niat nambah, imam witir pulang dia. Boleh nggak? Boleh, tapi nggak sunnah. Kalau lakukan pahalanya sesuai rakaatnya saja. Padahal kalau kita ikut sampai bareng imam sampai witir, pahalanya apa? Sama sholat malam untuk banyak sekali. Malam nambah silahkan nambah lagi, nggak apa-apa. Cuman nambahnya ini bukan sunnah, mubah saja. Maka kalau kita sudah tarawih bersama imam, tak witir, malam ada kesempatan, nggak usah sholat lagi, zikir, baca Quran, yang lainnya saja. Kenapa? Pahala sholatnya udah penuh. Boleh, tapi nggak sunnah. Itu tentang sholat tarawih. Nah, tentang jumlah rakaatnya bebas-bebas saja. Nah, berikutnya jemaah sekalian, jadi ibadah-ibadah itu, sholat kita, puasa kita,
sedekah itu semuanya menghapus dosa. Tapi dosa yang dihapus dengan ibadah hanya dosa kecil saja. Dosa besar enggak terhapus dengan ibadah. Hadisnya Muslim mengatakan begini, as-shalawatul khamsu wal jum'atu ila jum'ati wa ramadhan ila ramadhan mukaffiratun lima bainahunna idzatunibatil kabair. Salat fardu 5 kali, Jumat ke Jumat ke depan, Ramadan kawan berikutnya menghapus dosa selama dosa besarnya dihindari. Karena dosa besar hanya dihapus dengan taubat saja, nggak ibadah. Nah barangkali kita juga mungkin nggak sadar dosa besar juga kan. Kenapa? Saya sering gambarkan begini. Jadi kondisi masyarakat Indonesia kita ini hampir serupa dengan kondisi masyarakat jahiliyah sebelum Nabi dapat wahyu. Kenapa? Di Mekah dulu banyak orang pinter, ngaku tahu gaib itu banyak. Namanya arraf, dukun kalau kita, orang pinter. Banyak berhala. Di Ka'bah itu menempel 360 berhala. Sehingga banyak orang Mekah dulu itu banyak terlibat kesyirikan ini. Tanya sesuatu kepada orang pinter itu musyrik. Nah, menyembah berhala. Di kita agama yang kita adalah Hindu kan. Sehingga kita itu dengan nggak sadar waktu kecil itu dididik dengan cara-cara syirik. Contohnya begini. Di kampung gitu ya. Kita dulu waktu kecil-kecil sering sama bapak-bapak kita ditakut-takuti. Nah, itu udah ada pohon rindang lebat, jangan dekat-dekat, itu bahaya, nakutkan. Dikira ada kekuatan gaib di situ. Akhirnya karena sering itu ditakut-takuti membekas kita, sehingga sudah dewasa ini kadang-kadang kita lewat kuburan merinding. Ya kenapa? Orang mati kok merinding? Nggak ada apa kan? Yang hidup bisa mukul kita nggak takut namanya. Nah kalau itu saya yakin bisa membahayakan, itu syirik. Contoh lagi, kita dulu sebelum ada media elektronik, media kita cetak saja, majalah atau koran. Di koran kita dahulu itu ada kolom namanya ramalan bintang. Kalau Gemini begini, Cancer begini, itu syirik nggak? Syirik. Yang tahu apa Allah saja. Nah, kalau orang tanya itu kufur, percaya syirik. Nabi mengatakan begini, man ata arrafan fasal an syai'in faqad kafar. Orang datang ke orang pinter, tanya sesuatu yang gaib, nggak percaya, itu kufur. Kalau percaya syirik. Nah, maka kalau kita dulu mungkin sering baca kolom itu kalau sering biasanya terpengaruh. Kadang-kadang apa? Ternyata cocok ya. Nah, berarti terpengaruh itu. Nah, ini hanya terhapus dengan taubat saja. Taubat itu syaratnya 5. Pertama, tinggalkan dosa itu. Kedua, sesali telah mengerjakan dosa itu. Ketiga, berjanji untuk tidak mengulang kembali. Keempat, lakukan taubat karena dengan niat ingin dapat ridho Allah, bukan karena takut atau sungkan. Kelima, lakukan taubat dengan segera, jangan pernah menunda taubat. Itulah dosanya dengan Allah. Kalau dengan manusia selesaikan. Maka Nabi berpesan kepada kita begini. Hadisnya Bukhari. Kata Nabi, ayyuhan nas tubu ilallah wastaghfiruhu fa inni atubu ilallah wa astaghfiru fil yaumi mi'atan. Karena manusia taubat kan kepada Allah, istighfar kalian. Karena aku contoh kalian, satu hari taubatku 100 kali. Maka satu amal yang terbuka lebar yang Allah akan menerima kalau kita taubat. Dan taubat itu Bapak-Ibu sekalian bukan saja menghapus dosa, bukan. Tapi di samping dosa terhapus dengan taubat itu, keburukan kita diganti dengan kebaikan. Maka Allah sangat cinta orang taubat. Bisa dibaca nanti ya surat yang 25 ayatnya 68, 69, 70. Itu Allah contohkan 3 dosa besar. Syirik, membunuh, zina. Ini ancamannya kekal abadi. Tapi Allah katakan ayat 70-nya apa? Illa man taba wa amana wa amila amalan sholihan fa ulaika yubaddilullah. Kecuali setelah akan syirik,
zina, bunuh, taubat, beriman, maka Allah ganti keburukan dengan kebaikan. Itu taubat. Ini maka taubat amal ibadah yang sangat Allah cintai. Banyak-banyak taubat kita. Nah, berikutnya saya akan mereview ya tentang fidyahnya. Fidyah itu Bapak Ibu sekalian, itu bentuknya harus makanan, nggak boleh uang ya. Jadi dalam Quran dan Sunnah itu ada 3 ibadah harta nggak boleh uang. Pertama fidyah, Qurannya surat yang kedua 184. Wa alal ladzina yutiquna fidyatun ta'am miskin. Fidyah adalah makanan untuk miskin. Yang kedua zakat fitri. Nabi mengatakan tu'matan, makan orang miskin. Yang ketiga yaitu kurban. Allah katakan surat 22 ayat 36, atimu, bagian untuk makanan. Nah, cuman kadang-kadang kan begini, kan Syawal orang nggak butuh beras, nggak butuh uang, benar. Sama, waktu kurban banyak orang nggak mau kambing. Saya nggak kambing, uangnya saja boleh nggak? Nggak boleh. Sama, harus makan dan untuk orang miskin. Bentuknya apa? Bisa makanan pokok beras, bisa makanan dari siap saji. Cuman pastikan untuk orang miskin. Maka ada sahabat nih namanya Anas bin Malik. Itu usia 92 tahun. Saat sepuh beliau nggak puasa, nggak mampu. Fidyahnya untuk menjamin bukanya orang miskin. Pahalanya 2 nanti. Pahala puasanya tercover, pahala puasa karena bulan buka dengan fidyah itu. Nah, cuman kalau kita ingin berikan fidyah bapak ibu kita dalam bentuk buka puasa, jangan pernah dititipkan ke masjid. Kenapa? Yang buka di masjid bukan orang miskin semuanya, Bapak. Bapak bermersi juga megang, nggak boleh. Orang miskin, pastikan cari orang miskin. Itu fidyah orang miskin tadi. Nah, itu tentang fidyahnya. Nah, berikutnya puncak ibadah Ramadan itu adanya di akhir Ramadan. Puncaknya Nabi mengatakan begini, hadis Muslim, innamal a'malu bil khawatim. Nilai sebuah amal dilihat di akhirnya. Sehingga kalau di awal Ramadan kita mungkin semangatnya luar biasa, di akhir Ramadan kita lemah, nggak berarti apa-apa. Sebaliknya, kalau di awal Ramadan kita mungkin belum optimal, di akhir Ramadan semangat tinggi, maka nanti akan tercover semua, tertutupi. Karena apa? Orang itu dibangkitkan dengan amal terakhirnya. Maka Nabi itu mencontohkan kepada kita. Hadisnya Bukhari Muslim, Aisyah mengatakan Nabi itu setiap masuk 10 hari Ramadan, 10 hari 3 pertama syadda mi'zar, semangatnya sangat memuncak sekali. Kedua, aiqadha ahla, keluarganya semuanya dilibatkan, dibangunkan semua. Karena kebaikannya di sini. Yang ketiga, ahya laila, menghidupkan, nggak pernah tidur malam hari. Dari Nabi akhir Ramadan tidurnya siang hari. Kenapa? Ini puncaknya di sini. Karena itu Nabi kalau masuk akhir Ramadan, dunia tinggal sudah selesai. Masuk masjid, khusus ibadah, iktikaf, dan itu selama Nabi hidup, nggak pernah ditinggalkan. Setiap masuk sebelum akhir Ramadan. Karena nilainya di sini. Nah, iktikaf itu tentunya di sunnah, yang tentunya sunnah untuk kita contoh. Mungkin kita nggak bisa iktikaf seperti Nabi mungkin ya, mungkin karena di siang hari kita punya kewajiban. Tapi pastikan kita itu mengambil waktu-waktu malam kita paling tidak untuk iktikaf. Karena iktikaf itu nilai pahalanya luar biasa besar. Dia kalau bisa menggabungkan 2 sholat saja, maghrib isya misalnya, zuhur asar, itu pahalanya 3. Pertama, penghapus dosa. Kedua, mengangkat derajat. Yang ketiga, sejajar dengan jihad. Itu iktikaf. Maka Nabi tidak meninggalkannya. Namun perlu kata, iktikaf itu ibadah personal, bukan komunal. Jadi Aisyah bercerita, Nabi itu kalau iktikaf begini, kalau 10 hari, kadang 20 hari ya, 10 hari masuk masjidnya tanggal 20 Ramadan sebelum maghrib. Nanti tanggal 21 pada subuh sudah masuk ke tempat iktikafnya khusus. Jadi sahabat kalau iktikaf cuma bawa tempat khusus, nggak pindah-pindah. Namanya mu'takaf, booking satu tempat nggak pindah-pindah. Ibarat itu
zikir, baca Quran, dengar Quran, sholat itu pindahnya kalau jamaah saja. Jadi ibadah personal nggak boleh saling mengganggu. Nabi dikatakan pernah itikaf di suatu tempat, menantunya Ali di belakangnya. Ali baca Quran keras, maka Nabi mengatakan, ya Ali la tarfa bikiro, kau jangan kerasan baca, mengganggu. Maka itikaf itu personal ya. Karena itu salah satu yang diharapkan itikaf itu kan Lailatul Qadar ya. Kan adanya sebelum akhir Ramadan. Lailatul Qadar itu kalau kita tepat malam itu ibadah, nilai ibadah kita itu lebih baik dari ibadah seluruh bulan. Maka upayakan untuk memvariasikan ibadah, jangan monoton. Sebab begini, mohon maaf ya, di akhir-akhir ini ada satu fenomena yang digemari oleh umat Islam ketika masuk bulan akhir Ramadan, yaitu sholat lagi malam hari di malam-malam ketika bulan akhir, jamaah lagi, tarawih malam lagi. Boleh nggak? Boleh, mubah, tapi nggak sunnah. Kenapa? Nabi nggak pernah ngulang tarawih malam hari. Tapi boleh. Kedua, kalau kita sedang itikaf di masjid, pun ada jamaah lagi pakai loudspeaker, kira-kira kita terganggu nggak? Ganggu orang ibadah dosa. Kedua, kalau kemudian dia tiap malam sholat lagi malam hari, malam akhir itu, kok tepat Lailatul Qadar, maka dapat ibadahnya yang lebih baik 1000 bulan apa? Sholatnya saja. Satu sholatnya. Tapi kalau kita variasikan, kita ibadah zikir, baca Quran, dengar Quran, infak, sholat, tepat Lailatul Qadar nanti yang lebih baik 1000 bulan apa? Zikir kita lebih baik 1000 bulan, doa kita semua baik, bukan satu ibadah, variatif, dan itu Nabi contohkan begitu. Maka sekali lagi, kalau itikaf itu kita pastikan memilih masjid yang sepi saja, agar nggak terganggu dan agar kita bisa optimal ibadah personal. Karena ini sifatnya personal, bukan komunal lagi. Maka Imam Syafi'i itu itikaf itu udah nggak boleh lagi kajian yang cuma dialogis. Karena apa? Potensi interaksi orang lain. Monolog silahkan, tapi nggak dialogis lagi. Karena apa? Itikaf ibadah personal sifatnya. Nah, itikaf sebagai puncak ibadah Ramadan nanti. Nah, kemudian di sela-sela kita semangat kita tingkatkan di akhir Ramadan itu, jangan lupa satu ibadah wajib, namanya zakat fitri, bukan zakat fitrah ya. Ini kaitan dengan Idul Fitri, bukan Idul Fitrah. Karena fitrah itu artinya apa? Suci. Fitri artinya apa? Makan. Maka iftar itu makan buka. Idul Fitri hari raya makan-makan, bukan hari raya suci-suci, bukan. Sama zakat fitrah untuk kepentingan makan orang miskin. Maka kata Nabi untuk zakat fitri ini, ugnuhum anisoa fihal, cukupkan orang miskin dengan zakat fitri agar nggak minta-minta lagi waktu Idul Fitri. Nah, zakat fitri ini untuk kepentingan Idul Fitrinya orang miskin, makan-makan, sehingga kita harus menjamin saat Idul Fitri nggak ada orang minta lagi. Nah, zakat fitri kapan dibayarkan? Paling baik waktunya setelah sholat subuh Idul Fitri, paling baik. Terakhir waktu sholat udah nggak usah lagi sholat. Nah, karena ini untuk kepentingan Idul Fitrinya orang miskin, maka seluruh sahabat dulu membagi zakat fitri paling cepat 2 hari sebelum hari raya. Paling cepat itu. Kenapa? Kalau dibelikan awal Ramadan, dimakan, habis minta lagi nanti. Karena untuk kepentingan Idul Fitri ini, maka sahabat semuanya dulu paling cepat 2 hari sebelum raya. Karena untuk kepentingan Idul Fitri orang miskin. Nah, karena ini waktu akhirnya adalah sholat dan zakat fitri biasanya banyak dan waktunya sempit, maka sholat Idul Fitri itu surahnya ditakhirkan untuk memberikan ruang beramal zakat, membagi zakat fitri ini. Kenapa? Kalau terbagi kita adzan dulu ya. Adzan dulu. Baik.
Ya kita sebentar lagi tambah sedikit lagi. Jadi begini, karena zakat fitri itu biasanya banyak, waktunya sempit, maka Nabi itu sholat Idul Fitri disiangkan. Kenapa? Memberikan ruang kepada amil zakat untuk membagi. Kenapa? Kalau baginya setelah sholat nggak sah, dosa amil zakat nanti. Karena itu kalau kita jadi panitia zakat fitri itu pastikan kita ukur kapasitas kita. Berapa kira-kira bisa bagi kita? Jangan kita hanya 10 orang hanya bisa bagi 1 ton, kita menerima 2 ton, nanti dosa kita nanti. Maka pastikan kita ukur kita. Itu zakat fitri sebagai penutup ibadah Ramadan kita. Mungkin sementara itu kita dialog atau nanti dialog kita. Sekarang kita adzan dulu aja ya. Salat dulu ya. Baik, kita salat dulu. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.